Gangguan layanan Bank Syariah Indonesia baru-baru ini diduga kuat akibat serangan cyber ransomware. Ini harus menjadi pelajaran penting sektor perbankan di Indonesia. Kejadian ini menandakan lemahnya sistem pertahanan digital. Keamanan data nasabah perbankan menjadi isu yang sangat krusial dalam dunia perbankan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa data nasabah perbankan umumnya mengandung informasi pribadi dan sensitif yang bisa disalahgunakan untuk kejahatan seperti pencurian identitas ataupun penipuan. DPR RI mendesak pemerintah, Badan Siber dan Sandi Negara, Badan Intelijen Negara, serta kepolisian segera menyikapi serius kasus peretasan yang terjadi pada Bank Syariah Indonesia karena hal ini berkaitan langsung dengan dana nasabah. Lemahnya sistem keamanan tersebut dapat dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan efeknya akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat pada industri jasa keuangan. Dan memang kalau kita tidak serius dan kemudian memperbaiki ini adalah titik yang paling rawan. Karena ini adalah serangan kepada jasa industri keuangan. Industri keuangan ini menurut saya yang paling rentan. Ya, karena di sana jelas kalau melakukan sesuatu ada manfaatnya langsung ya. Kalau data mungkin mesti dijual lagi, tapi kalau mereka melakukan retasan di industri keuangan itu satu, manfaat langsung yang bisa mereka dapat kalau mereka bisa mentransfer dananya. Yang kedua, kalau mereka berusaha atau pihak luar berusaha untuk meruntuhkan kepercayaan masyarakat ya terhadap industri keuangan, ini adalah salah satu caranya. Grup peretas asal Rusia, Lockbit, mengklaim bertanggung jawab atas serangan cyber yang melumpuhkan semua layanan BSI. Dalam pengumuman yang diunggah ke dark web, mereka juga mengklaim telah mencuri data sebanyak 1,5 terabyte, termasuk 15 juta data pribadi nasabah dan pegawai. Berkaca dari kasus peretasan sistem keamanan Bank Syariah Indonesia, DPR RI mendorong otoritas jasa keuangan melakukan audit investigasi secara menyeluruh terhadap industri jasa keuangan di Indonesia. Penguatan infrastruktur layanan digital dan security system melalui pengalokasian anggaran IT dalam capital expenditure perlu segera dilakukan demi menjaga keberlangsungan bisnis pada Bank Syariah Indonesia. Karena itu, kita berharap audit investigasi dari OJK nantinya mampu mengungkap apa permasalahan utama yang dihadapi oleh BSI. Pertama, harus dibuka dulu berapa alokasi anggaran sistem IT setiap tahun di dalam CAPEX, capital expenditure dari BSI. Belanjanya setiap tahun berapa, biaya maintenance-nya berapa, kemudian tim mana saja yang dipakai, kompetensi dari tim IT dalam sistem layanan digitalnya itu, sistem layanan kepada nasabah itu dari mana. Jadi ada audit SDM-nya, audit anggaran, kemudian kualitas infrastruktur IT-nya. DPR RI menganggap peretasan data nasabah merupakan persoalan penting, mengingat Bank Syariah Indonesia merupakan mitra BPKH untuk menyetorkan dana jamaah haji Indonesia. BSI harus memastikan data nasabah yang diduga disebar oleh hacker tidak membahayakan serta mengamankan seluruh proses transaksi dana jamaah haji Indonesia. Kepada bank-bank digital pada umumnya dan khususnya bank-bank syariah di Indonesia yang menampung setoran jamaah haji, saya pikir perlu untuk memperbaiki ketahanan digitalnya supaya di kemudian hari serangan-serangan seperti ransomware ini, cyber ransomware ini tidak akan terjadi kembali, khususnya kepada rekening-rekening calon jamaah haji Indonesia. Sebab bagaimanapun ini tentu mempunyai dampak kepanikan yang luar biasa, apalagi ini terjadi menjelang hari H pemberangkatan calon jamaah haji. Pada tahun 2022, DPR RI bersama pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi yang ditujukan untuk mencegah adanya penyalahgunaan data pribadi masyarakat oleh penyelenggara sistem elektronik. Oleh karena itu, implementasi dan kebijakan perlindungan data yang disiplin menjadi kunci utama melindungi data dari serangan ransomware, sehingga
data pribadi masyarakat tidak dapat disebar dengan mudah. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan.